Kami dari grup Brahmagupta, saya Nur Supriyatna dan rekan saya Hijri Alauddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai dua profil matematikawan dan satu poin mengenai apa sih yang dimaksud dengan matematika. Tanpa membuang waktu, kita masuk ke materi kita yang pertama tentang matematikawan dari India, yaitu Srinivasa Ramanujan. Beliau ini hidup dari tahun 1887 sampai 1920. Nah, hal yang menarik tentang Srinivasa Ramanujan ini adalah beliau seorang matematikawan asal India yang dari kecil sangat minim pendidikan di lingkungan formal, tetapi memiliki dedikasi hidup yang luar biasa dalam dunia matematika, khususnya terkait dengan number. Oke, kita langsung ke sejarah hidup beliau. Yang pertama, sampai usia 7 tahun, dari kecil beliau ini sudah mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari kontes matematika, yaitu berupa Words Poetry. Namun sayangnya, beliau ini memiliki ketertarikan di bidang matematika, sehingga bagi beliau number was more beauty and meaning than words. Jadi bukunya sedikit agak tidak berguna bagi dia. Kemudian ada hal yang menarik, yaitu beliau ini memiliki kesulitan dalam hal berbicara, tetapi uniknya terdapat satu mata pelajaran atau subjek di sekolah yang buat dia sangat menarik untuk dipelajari, yaitu matematika. Maka tidak heran dari sejak kecil bakat beliau di bidang matematika sudah sangat terlihat. Dan selanjutnya beliau dianugerahi sebuah beasiswa untuk dapat melanjutkan sekolah di Kumba Konam Town High School. Dan kemudian kita lanjutkan sampai usia Ramanujan 12 tahun. Ada beberapa hal penting yang perlu disoroti di sini, yaitu dia meminjam sebuah buku yang berjudul Plane Trigonometry dari seorang kakak kelasnya. Nah, menariknya lagi, buku tersebut menurut kakak kelasnya adalah sebuah buku yang sulit untuk dipahami. Tetapi bagi Ramanujan, dalam waktu sekian hari, dia sudah mampu menguasai buku tersebut. Nah, hal yang menarik lagi lainnya adalah Ramanujan memiliki cara untuk menyelesaikan sebuah masalah matematika yang sangat rumit menjadi sangat simpel. Ya, salah satu contohnya adalah ketika gurunya membawa dua buah papan tulis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan matematika. Bayangkan saja, guru aljabar tersebut untuk menyelesaikan sebuah soal matematika, dia memerlukan dua permukaan depan dan dua permukaan belakang. Tetapi pada saat itu Ramanujan mengacungkan tangannya dan memberikan solusi penyelesaian masalah yang lebih simpel, hanya memerlukan 4 cara saja. Dan selanjutnya, tetapi nih, Ramanujan ini karena saking obsesnya dengan matematika, sehingga dia memiliki masalah dengan mata pelajaran lainnya. Dia tidak bisa mendisiplinkan diri untuk mengikuti pelajaran lainnya seperti bahasa Inggris, geografi, dan sejenisnya. Sehingga akibatnya dia harus meninggalkan sekolahnya sampai 2 kali. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Sampai usia 22 tahun, akhirnya Ramanujan menikahi seorang perempuan India juga yang bernama Srimati Janaki. Nah, setelah menikah, seluruh kebutuhannya ditanggung oleh Ramachandra Rao, yaitu seorang bangsawan yang sangat terpukau oleh kerja atau dedikasi Ramanujan di bidang matematika. Akan tetapi, Ramanujan merasa tidak enak dengan hidupnya karena disubsidi oleh orang lain. Sehingga dia memutuskan untuk bekerja sebagai kasir di sebuah perusahaan dan tetap mengerjakan masalah matematika setelah pulang dari pekerjaan. Nah, bakat Ramanujan ini ternyata dapat terlihat oleh atasannya di perusahaan, sehingga dia disarankan untuk mengirimkan pekerjaan-pekerjaannya ke dua matematikawan di Inggris. Sayangnya, cara Ramanujan mengerjakan soal matematika itu belum dapat dipahami oleh setiap orang, sehingga banyak paper matematika yang dia kerjakan dikembalikan tanpa komen oleh matematikawan Inggris. Namun, terdapat seorang matematikawan di Inggris yang lumayan dan cukup tertarik oleh kinerja Ramanujan, yaitu
Godfrey Hardy. Ya, sehingga Godfrey Hardy ini menawarkan sebuah beasiswa untuk Ramanujan untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Trinity College. Akan tetapi, beasiswa tersebut nyatanya memberikan sebuah masalah bagi Ramanujan. Pergi ke Inggris bukan permasalahan yang sangat mudah ternyata, sehingga terdapat 3 permasalahan yang dihadapi oleh Ramanujan, yaitu diet, religions, dan mother permission. Diet karena Ramanujan ini seorang vegetarian sehingga dia khawatir akan menemukan kesulitan dalam menemukan makanan di Inggris. Kemudian religion karena Ramanujan ini adalah seorang Hinduism dan terdapat dalam kasta Brahmana sehingga sulit bagi dia untuk dapat pergi ke luar negeri karena menyalahi aturan yang ada pada saat itu. Dan mother's permission, ibunya adalah seorang ibu yang lumayan percaya oleh hal-hal mistis, sehingga untuk dapat mengizinkan dia untuk pergi ke Inggris, dia harus menemukan ilham dulu dari mimpinya, dari mimpi ibunya. Nah, kemudian ibunya mengizinkan Ramanujan untuk pergi ke Inggris setelah memiliki sebuah mimpi. Selanjutnya, ketika dia berada di Inggris, dia mulai menemukan beberapa discoveries atau achievement, ya. Yang pertama itu adalah partitioning. Partitioning itu apa sih? Partitioning adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk menemukan kombinasi penjumlahan dari sebuah bilangan bulat. The ways an integer can be expressed as the sum of other integer. Contohnya adalah 4. 4 ini bisa diekspresikan dalam berbagai cara, bisa 1 tambah 3, bisa 1 tambah 1 tambah 2, atau cara lainnya, sehingga ada 5 cara di sini. Mungkin bagi kebanyakan orang pada saat itu maksud saya, penemuan seperti ini bisa disebut ridiculous atau hal yang tidak berguna. Tetapi nyatanya bagi kalangan orang fisika ini, partitioning merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya terkait approximating the value of pi. Nah, meskipun sebelumnya sudah ditemukan mengenai pi, tapi belum ada yang menemukan sampai jelas pi ini dapat diapproximate sampai angka berapa. Ya, jadi Ramanujan ini sudah menemukan approximation sangat detail mengenai nilai pi ini, ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita lanjut sampai usia beliau 32 tahun. Nah, setelah 3 tahun tinggal di Inggris, Ramanujan memiliki sebuah penyakit misterius. Beberapa dokter menyebut itu sebagai penyakit, ya, beberapa dokter itu menyebut penyakit itu sebagai kekurangan vitamin atau tuberkulosis. Jadi beliau ini beberapa kali dirawat di rumah sakit sampai 6 tahun. Dia memutuskan untuk pulang ke India. Setelah 1 tahun pulang dari India, beliau meninggal dunia. Tetapi sebelum beliau pulang ke India, beliau sudah mendapatkan achievement, yaitu Fellow of the Royal Society of London and the Fellow of Trinity College. Nah, itu dia merupakan sejarah singkat dari Srinivasa Ramanujan. Numbers were his greatest treasure. Oke, terima kasih Nur Supriyatna sudah menjelaskan tentang biografi Ramanujan. Dan sekarang saya Hijri akan kembali menjelaskan tentang satu matematikawan lagi, yang kali ini adalah seorang perempuan. Siapa dia? Dia adalah Sophie Germain. Sophie Germain adalah seorang perempuan berkewarganegaraan Prancis, dan dia sangat tertarik dengan number theory dan juga menganalisisnya. Sophie Germain pada masa itu adalah seorang matematikawan perempuan yang sulit pada masa itu, karena orang-orang pada masa itu masih menganggap bahwa matematikawan hanya seorang pria. Perempuan dianggap belum mampu atau tidak bisa melakukan hal-hal sulit seperti yang orang laki-laki lakukan. Makanya kenapa kami memvisualisasikannya dalam bentuk lilin yang judulnya adalah Mathematics at Midnight, karena Sophie Germain adalah sangat tekun sekali, sangat rajin sekali, karena dia sangat gila dengan matematika, sehingga pada malam hari walaupun ibunya menyuruh dia untuk tidur, tetapi Sophie Germain dengan sembunyi-sembunyi, dengan ditemani oleh lilin dan cahayanya sangat temaram, dia tetap mengerjakan soal-soal matematika. Sophie Germain sangat diinspirasi oleh Archimedes, karena
dia sangat tertarik dengan numbers dan juga shapes. Sophie Germain juga sangat penasaran apa akibat Archimedes pada saat itu meninggal. Makanya kenapa dia punya mimpi, punya cita-cita untuk menemukan sesuatu konsep tentang numbers dan juga shape. Pada saat itu Sophie Germain terhalang oleh izin orang tua, terutama mamanya, karena mamanya masih menganggap bahwa Sophie Germain adalah seorang perempuan dan itu tidak baik bagi seorang perempuan melakukan hal-hal matematika, dianggap itu tidak penting bagi seorang perempuan. Akan tetapi berkat dedikasi dan juga passion yang dimiliki oleh Sophie Germain tetap melakukan itu, tetap berjibaku dan tetap tekun melakukan hal-hal yang berbau dengan matematika. Dan pada saat setelah revolusi Prancis, dia ditawari untuk bersekolah di sekolah yang namanya adalah École Polytechnique. Tetapi pada saat itu Sophie menganggap bahwa I'm a girl, I may be 18 now, but that doesn't change things for a woman. We members of weaker sex, I may not attend the school. Dan pada saat itu Sophie tidak bersekolah karena terhalang pertidaksamaan gender pada saat itu. Sophie Germain tertarik juga dengan seorang tokoh yang namanya Lagrange, sehingga Sophie Germain mengirimkan pekerjaannya, mengirimkan penemuan-penemuannya terkait dengan numbers dan shapes kepada Lagrange. Dan pada saat itu Sophie membuat nama samaran yang namanya adalah Monsieur Leblanc. Kenapa membuat nama samaran? Karena pada saat itu Sophie menyadari bahwa ketika dia meletakkan namanya asli perempuan, maka buku itu tidak akan dibaca. Makanya kenapa dia memberikan nama samaran laki-laki agar tulisannya dianggap dan dibaca oleh orang lain. Selain itu, selain Lagrange, Sophie juga cukup mengagumi Carl Gauss yang hidup sama di masa itu dengan Sophie, dan Sophie sempat memiliki ketidaksetujuan terhadap Gauss, konsep-konsep Gauss, sehingga Sophie mengirimkan bantahan-bantahannya ke Carl Gauss. Hingga pada saat itu Gauss dan Sophie berteman baik, berkomunikasi, dan pada saat itu pula Gauss tidak menyadari bahwa itu adalah seorang perempuan, karena Gauss masih menganggap itu adalah seorang laki-laki yang sesuai namanya yang tadi, Monsieur Leblanc. Pada saat itu, karena ada konflik antara Jerman dan juga Prancis, Sophie menyelamatkan Gauss karena Sophie adalah seorang berlatar belakang keluarga yang cukup berada, sehingga memiliki privilege untuk melindungi Gauss. Tetapi ada timbal balik, ada semacam simbiosis mutualisme di sana. Gauss membantu dia untuk menginformasikan bahwa ini ada seorang perempuan yang memiliki talents dan bakat yang luar biasa kepada kolega-kolega si Gauss. Sehingga pada saat itu Sophie pada zaman itu lambat laun dikenal oleh banyak orang, dan mengakibatkan Sophie memenangkan Grand Prize dari French Academy atas dedikasinya, atas pekerjaannya mengenai hukum vibrating electric surfaces di tahun 1816. Dan ini sangat membantu untuk menjelaskan dan memprediksikan the unusual pattern yang tidak biasa tentang electric surfaces when they vibrate. Hingga pada akhirnya teori dari Sophie ini dikenal dan kemudian sangat membantu construction building dari Eiffel Tower pada negara Prancis. Terima kasih. Terima kasih Hijri atas penjelasannya mengenai Sophie Germain. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang what is mathematics. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dalam matematika? Apakah hanya berkutat dengan nomor, rumus, atau hanya bangun-bangun datar atau
3 dimensi saja. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai what is mathematics. Oke. Nah, kita akan mengenal dulu terlebih dahulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan matematika. Nah, sebelum ya sampai 500 tahun sebelum Masehi, nah matematik itu benar tentang studi tentang number ya, mempelajari ilmu mempelajari tentang nomor seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi sekitar dari 500 tahun sebelum Masehi sampai setelah 300 tahun setelah Masehi, matematika ini mulai berkembang. Dari awal cuma number, dia mulai bergeser ke shape. Lanjut, kemudian di abad pertengahan 17, matematika mulai melebarkan sayapnya lagi dari the study of number menjadi the study of number, shape, motion, change, and space. Nah, kenapa bisa motion, change, and space? Karena ada penemuan dari Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman terkait konsep kalkulus. Kalkulus sendiri yaitu the study of motion and change. Jadi perubahan, ya, pergerakan dan perubahan. Nah, dari abad pertengahan, dari abad ke-17, kita bergeser ke abad pertengahan 18, ya. Nah, matematika ini, para matematikawan mulai menemukan atau mulai mencari dan memahami mengenai apa yang ada di balik dari kekuatan dari konsep yang ditemukan oleh Newton dan Leibniz ini. Jadi lebih ke memahami konsep kalkulus seperti itu. Kemudian di akhir abad ke-19, matematika lebih melebarkan lagi pengertiannya, yaitu the study of number, shape, motion, change, and space, and of the mathematical tools that are used in the study. Jadi juga ilmu tentang mempelajari alat-alat yang dipakai di bidang matematika. Nah, pada saat ini matematikawan pada umumnya mendefinisikan matematika sebagai the science of patterns, ilmu mengenal pola, ya. Contohnya nih, arithmetic dan number theory, itu kan bagian dari matematika, mempelajari tentang pola, angka, dan menghitung. Kemudian ada geometri, yaitu mempelajari pola dari shape atau bangun datar ataupun bangun 3 dimensi. Kemudian kalkulus, yaitu mempelajari pola tentang pergerakan atau perubahan. Dan logik, mempelajari tentang pola reasoning, menemukan alasan atau pendapat, dan probability theory, yaitu pola tentang kesempatan, chance, ya. Nah, ada hal menarik mengenai matematika, yaitu pada 2500 tahun Western Civilization, matematika ini memiliki kedudukan yang sama dengan musik. Jadi ibarat sebuah koin logam, koin uang, ya. Matematika dan musik adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, seperti itu. Namun sayangnya pada saat ini dan dimulai dari abad ke-17, musik dan matematika mulai berpisah, memiliki jalannya masing-masing. Jika musik merupakan musik itu kan awalnya dari lembaran yang terdiri dari not-not balok yang kemudian dimainkan sehingga dapat didengarkan dengan indah. Sayangnya matematika tidak demikian. Jadi matematika cuma tertinggal simbol di dalam lembaran-lembaran kertas. Makanya tidak salah ada kutipan yang menyatakan bahwa mathematical notation no more is mathematics than musical notation is music. Lanjut ya. Nah, pada saat ini perkembangan matematika sudah mulai dikembangkan, yaitu when seeing is discovering, yaitu menarik matematika ke dalam bentuk art. Salah satunya adalah pola dari Mandelbrot ini. Nah, Mandelbrot pola ini atau Mandelbrot pattern atau Mandelbrot set ini banyak dipakai di bidang teknologi pada saat ini. Contohnya adalah batik fraktal. Batik fraktal itu merupakan kombinasi dari Mandelbrot set ini, ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan matematika atau what does mathematics do? Sebenarnya simple. Mathematics itu makes the invisible visible. Contohnya adalah konsep gravitasi. Apakah gravitasi dapat dilihat oleh mata kita sendiri? Tentunya tidak. Tapi dengan matematika, kita dapat menghitung gravitasi, dapat melihat gravitasi, bahwa gravitasi itu ada ternyata. Selanjutnya, yaitu mengenai musik.
Aristoteles sendiri menggunakan matematika untuk menemukan invisible pattern dari suara ya. Lihat, suara itu kan tidak dapat dilihat tapi bisa dihitung dengan menggunakan matematika. Nah, matematika juga digunakan untuk memprediksi masa depan. Keren kan? Nah, contohnya probabilitas dan statistik. Nah, itu menggunakan matematika kita dapat memprediksi tentang hasil dari pemilihan umum. Jadi kayak quick count seperti itu. Kalkulus sendiri digunakan untuk memprediksi cuaca pada esok hari. Nah, kemudian perusahaan asuransi juga menggunakan probability theory untuk memprediksi terkait tentang pendapatan ataupun rencana untuk di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, why do most people hate mathematics? Kenapa sih ada banyak orang yang begitu benci dengan matematika? Penyebabnya bisa salah satunya menurut Ruben Hirsch, yaitu people don't like mathematics because the way is misrepresented. Gak jarang loh di sekolah di kita ataupun di luar negeri, matematika salah dikonsepkan melalui kelas matematika. Nah, jadi murid itu biasanya diajarkan konsep-konsep yang sulit mengenai matematika, sehingga tidak aneh jika pada akhirnya murid juga menganggap bahwa matematika itu sulit, sehingga dunia yang indah mengenai matematika terlupakan begitu saja di dalam kelas. Nah, selanjutnya, padahal nih, matematika itu adalah dunia yang sangat indah, tetapi the invisible universe itu dalam fakta pada saat ini banyak sekali hal-hal di dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan matematika tetapi tidak dapat dilihat oleh mata telanjang kita, sehingga tidak salah bisa disebut mathematics is the invisible universe ya. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan oleh matematikawan itu? Apakah seorang matematikawan itu hanya berkutat dengan nomor kemudian terisolasi dari dunia luar? Nggak juga. Ini ada beberapa hal yang biasanya matematikawan lakukan. Yang pertama itu adalah posing problem. Seorang matematikawan tidak dapat bekerja jika tidak ada masalah yang dia temukan. Tentunya harus ada masalah dulu, baru dia bisa bekerja dengan matematika. Yang kedua adalah making guesses and conjectures. Nah, pasti matematika itu ada nih hubungannya dengan guessing and trying. Jadi kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya jika kita menggunakan guessing dalam matematika. Ya, tidak dilarang menggunakan guessing di matematika karena pada dasarnya matematikawan itu juga menggunakan guessing untuk bisa menemukan konsep-konsep matematika. Selanjutnya, yang ketiga adalah exploring with and refining ideas. Nah, jika selama making guessing and conjecture itu, dia kan pasti melakukan percobaan tuh. Nah, jadi mulai mengeksplor, menggali lagi apakah ide atau konsep yang dia sudah ada itu udah benar atau belum. Kalau belum bisa direvisi lagi. Dan terakhir, discussing ideas with others. Barulah apa yang dia temukan dari posting problem ini dan rangkaian acara ini, dia coba untuk membagikan hasil yang sudah dia temui ke orang lain. Nah, itu dia presentasi kita pada kesempatan kali ini. Kami berharap presentasi kami dapat berguna bagi para penonton video ini. Terima kasih. See you.